Fakultas Ekonomi semester 7. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dari mata kuliah pemasaran global dengan dosen pengampu Nurul Akrina, SEMF. Kami dari kelompok 3 beranggotakan 3 orang. 1. Maudi Berlianita dengan NPM 196120100276. 2. Ilvi Nurdiana dengan NPM 191120100742. 3. Firman Setio Herlambang dengan NPM 196120100736. Alternatif strategi pemasaran. Ketika perusahaan membuat komitmen untuk melangkah secara internasional, strategi memasuki pasar harus dipilih. Banyak perusahaan terlihat hanya meniru perusahaan lainnya dalam industri atau mengulangi strategi memasuki pemasaran mereka yang terbukti berhasil. Tetapi hal ini tidak disarankan. Pendekatan apapun yang diambil bisa memberikan keuntungan bergantung pada tujuan perusahaan dan karakteristik pasar. Perusahaan seringkali mengawali dengan keterlibatan ekspor dalam tingkat menengah. Seiring dengan peningkatan pertumbuhan, perusahaan sering melanjutkan ke serangkaian langkah berikutnya. Selain itu, pengalaman sejumlah besar pasar asing dapat meningkatkan strategi memasuki pasar yang digunakan. Bahkan, sebuah perusahaan di beberapa pasar negara dapat memanfaatkan beragam cara memasuki pasar karena setiap pasar negara memiliki kondisi yang berbeda-beda. Sebuah perusahaan memiliki 4 pilihan cara yang berbeda dalam memasuki pasar. Yang pertama ada ekspor, yang kedua perjanjian kontrak, yang ketiga aliansi strategi, yang terakhir adalah investasi asing langsung. Tingkat keseimbangan yang dibutuhkan perusahaan dalam menggunakan cara yang berbeda dapat mempengaruhi resiko, tingkat pengembalian, dan pengendalian di setiap cara yang digunakan. Alternatif perdagangan kepemilikan dan investasi dengan kontrol ini ditunjukkan pada gambar ini, yang dimana memiliki persentase 0 hingga 100%. Agen atau distribusi memiliki kepemilikan atau kendali di bawah 50%, dan cabang yang dimiliki perusahaan memiliki kepemilikan dan kendali di atas 50% hingga 100%. Untuk keunggulan dari agen atau distributor memiliki investasi yang kecil. Untuk kelemahannya, perusahaan tidak membentuk kehadiran dalam pasar dan kurang pengendalian. Untuk keunggulan dari perusahaan, ia dapat fokus pada perusahaan dan pelaksanaan strategi. Yang kedua, kendali yang benar. Untuk kelemahan, investasi yang besar. Model keputusan masuk dalam ekspansi ditunjukkan. Yang pertama, sumber. Masalah pertama yang harus dikenali oleh perusahaan yang berekspansi adalah apakah akan mengekspor atau memproduksi secara lokal. Di banyak pasar yang sedang muncul, masalah ini dipecahkan oleh kebijakan nasional yang mensyaratkan produksi lokal. Kemudian, biaya, akses pasar, dan faktor-faktor negara asal. Yang kedua, organisasi pemasaran dalam negara atau dalam kawasan. Biaya, pasar yang berpengaruh dalam penilaian. Jika pilihan Anda untuk mendirikan organisasi sendiri, harus diputuskan siapa yang akan ditunjukkan berada dalam posisi kunci. Yang ketiga, seleksi, pelatihan, dan motivasi kerja, distributor, dan agen lokal. Yang keempat, strategi bauran pemasaran meliputi tujuan dan sasaran dalam hal penjualan, pendapatan, dan pangsa pasar. Pemosisian dan strategi bauran pemasaran. Yang kelima, implementasi strategi. Kepemilikan dan kendali memiliki beberapa jenis. Yang pertama, lisensi. Lisensi dapat didefinisikan sebagai perjanjian kontraktual di mana satu perusahaan atau pemberi lisensi membuat aset tersedia bagi perusahaan lain atau penerima lisensi dengan memberi atau menerima royalti, bea lisensi atau beberapa bentuk kompensasi. Lainnya, aset yang dilisensi mungkin berbentuk paten, rahasia, dagang, atau nama perusahaan.
Memberikan lisensi merupakan alternatif strategi memasuki suatu negara dan perluasan negara dengan daya tarik yang cukup besar. Bahkan, sebenarnya memberikan lisensi merupakan pengembalian investasi sesuai kontrak. Satu-satunya biaya yang harus dikeluarkan adalah biaya menandatangani perjanjian dan mengawasi implementasi. Yang kedua, investasi usaha. Suatu bentuk partisipasi yang lebih ekstensif di pasar asing daripada mengekspor atau memberikan lisensi adalah usaha patungan dengan mitra lokal. Keunggulan dan strategi ini termasuk bersama menanggung resiko dan kemampuan untuk menggabungkan kekuatan rangkaian nilai yang berbeda. Misalnya, kemampuan pemasaran internasional dan manufaktur. Perusahaan yang kekurangan sumber modal mungkin menjadi mitra untuk bersama-sama membiayai suatu proyek. Akhirnya, suatu usaha patungan mungkin satu-satunya jalan memasuki suatu negara atau suatu kawasan bila pemerintah lebih mengutamakan memberikan kontrak kepada perusahaan lokal, atau bila undang-undang melarang pengendalian oleh perusahaan asing tetapi mengizinkan usaha patungan. Yang ketiga, kepemilikan atau investasi. Keinginan untuk kendali dan kepemilikan atas operasi di luar negara asal mendorong keputusan untuk berinvestasi. Angka-angka penanaman modal asing atau PMA menunjukkan arus investasi perusahaan menginvestasikan atau mendapatkan pabrik, peralatan atau aset lainnya di luar negara asal. Perusahaan dapat bergerak dari strategi pemberian lisensi atau usaha manajerial sampai kepemilikan agar dapat mencapai perluasan yang lebih cepat di sebuah pasar, pengendalian yang lebih besar atau laba yang lebih tinggi. Ekspansi langsung berskala besar selain mahal juga memerlukan komitmen besar dari waktu dan upaya manajemen. Alternatifnya, akuisisi merupakan pendekatan instan tapi kurang mahal untuk memasuki pasar, sedangkan kepemilikan sepenuhnya dapat memberikan keunggulan tambahan berupa penghindaran masalah komunikasi dan konflik. Yang keempat, investasi di negara berkembang. Arus investasi yang besar ditunjukkan terhadap munculnya pasar-pasar di Asia, Amerika Timur, Tengah, dan Afrika. Investasi asing bisa berbentuk saham, minoritas atau mayoritas dalam usaha patungan, kepemilikan ekuitas minoritas atau mayoritas di perusahaan lain, atau seperti dalam kasus Sandoz, Gerber, dan mengakuisisi sekaligus. Perusahaan dapat memilih untuk menggunakan kombinasi dari strategi masuk ini dengan mengakuisisi satu perusahaan, membeli kepemilikan ekuitas di perusahaan lain, dan mengoperasikan usaha patungan dengan pihak ketiga. Strategi perluasan pasar. Perusahaan harus memutuskan apakah akan memperluas pasar dengan mencari pasar baru di negara yang sudah ada sekarang ini, atau alternatifnya mencari pasar negara baru dalam segmen pasar yang telah diidentifikasi dan dilayani. Menurut gambar, terdapat 4 strategi perluasan pasar. Yang pertama, fokus sempit, di mana berkonsentrasi pada sejumlah kecil segmen baru di sejumlah negara. Pada umumnya, ini merupakan sebuah titik awal bagi bagian besar sebuah perusahaan. Terjadi penyesuaian sumber daya perusahaan dengan kebutuhan investasi pasar, kecuali kalau perusahaan itu besar dan kaya akan sumber daya. Strategi ini mungkin satu-satunya cara realistik untuk memulai. Yang kedua, fokus negara. Diversifikasi segmen dan konsentrasi negara. Suatu perusahaan melayani banyak pasar di sejumlah kecil negara. Strategi ini merupakan desain dan banyak negara Eropa yang tetap beroperasi di Eropa dan mencari pertumbuhan dengan memperluas ke dalam pasar yang baru. Ini juga merupakan pendekatan yang dipakai perusahaan Amerika
diversifikasi di pasar Asia Serikat. Strategi yang ketiga, diversifikasi negara yang berfokus diversifikasi yang berkonsentrasi pada segmen pasar. Merupakan strategi perusahaan global klasik yang mencari pasar dunia untuk satu produk. Alasan dari strategi ini adalah bahwa dengan melayani pelanggan dunia, sebuah perusahaan dapat mencapai akumulasi volume penjualan yang lebih besar dan biayanya lebih kecil dibandingkan pesaing dimanapun, serta oleh karena itu memiliki keunggulan bersaing yang tidak dapat dibantah. Strategi yang keempat, diversifikasi global yang memiliki diversifikasi dan segmen pasar secara global merupakan strategi korporasi dari perusahaan multibisnis yang besar seperti Matsushita. Perusahaan ini mempunyai cakupan multinegara dan arena perusahaan itu mempunyai banyak unit bisnis dan kelompok yang melayani multi segmen. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa di tingkat bisnis operasional, manajer harus memfokuskan pada kebutuhan pelanggan dunia dalam pasar global tertentu. Sudah. Strategi alternatif, model tahap-tahap perkembangan. Dalam tahap-tahap perkembangan terdapat orientasi manajemen dan perusahaan, yaitu yang pertama, etnosentris, negara sendiri superior melihat kesamaan di negara asing. Yang kedua, polisentris, setiap negara dan tuan rumah unik melihat perbedaan di negara asing. Regiosentris, melihat persamaan dan perbedaan di suatu wilayah dunia. Etnosentris atau polisentris dalam pandangannya atas bagian dunia lain. Geosentris, pandangan dunia melihat persamaan dan perbedaan di negara sendiri dan di negara asing. Dalam tahap-tahap perkembangan, di sini terbagi 5 bagian, 5 jenis. Yang pertama domestik, internasional, multinasional, global, dan transnasional. Yang dimana di domestik menggunakan strategi model domestik dengan cara memandang dunia negara sendiri dan berorientasi pada etnosentris dan melakukan peran unit negaranya secara negara tunggal, menggunakan negara tunggal. Untuk internasional, strategi modelnya menggunakan model internasional dengan cara memandang dunia, perluasan pasar, dan berorientasi etnosentris, serta peran unit negaranya mengadaptasi dan penyetaraan kompetensi. Yang ketiga, multinasional. Strategi model yang digunakan yaitu multidomestik, yang mana menggunakan penggabungan dari setiap daerah dalam negara tersebut dan disatukan dengan cara memandang dunia dengan sebagai pasar nasional dan hanya bergerak dalam wilayah negara tersebut, dan berorientasi polisentris. Peran unit negaranya menjajahi peluang lokal, yang mana yang ditambah adalah hanya peluang lokal yang berada di daerah wilayah geosentris itu sendiri. Yang keempat, global. Strategi model yang digunakan secara global dan cara memandang dunianya dengan cara memandang dunia pasar global menggunakan orientasi campuran. Maksudnya campuran di sini adalah campuran dari etnosentris, polisentris, geosentris, dan lain-lain. Peran unit di negaranya yaitu peran unit negara, pemasaran atau menjadi masuk, yang mana negara kita berasal itu menjadi tempat pemasok dan pemasaran juga. Yang kelima, transnasional. Strategi model yang digunakan secara global dan cara pandang dunianya menggunakan cara pandang pasar global. Orientasi yang digunakan geosentris, dan peran unit negara bagi pasar ini yaitu kontribusi pada perusahaan di seluruh dunia.